Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube gue, yaitu di Albert Purba. Oke, halo buat yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Albert Dinai Purba. Jadi di video kali ini aku ingin membalas komentar dari Sapier, yaitu tips biar nggak lupa apa yang udah kita pelajari. Thank you banget buat Sapier yang udah komen, gara-gara ide lu, gue jadi ada ide buat konten di channel YouTube ini. Thank you. Buat teman-teman yang lain juga yang mau komen tentang apa yang akan gue bahas di channel YouTube ini, boleh komentar di kolom komentar. Oke, thank you. Jadi tonton sampai habis videonya dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Oke, jadi sebelum aku masuk ke tips agar kita tidak mudah lupa dengan apa yang udah kita pelajari, kubahas dulu kali ya teman-teman. Ya, bajuku kurang bagus. Oke, jadi kubahas dulu kali ya, kenapa kita bisa menjadi seseorang yang pelupa. Jadi berdasarkan data yang udah aku cari di internet, ada 3 hal kenapa kita bisa menjadi seseorang yang pelupa. Yang pertama adalah kurang tidur. Jadi teman-teman, kurang tidur ternyata bisa menyebabkan kita menjadi seseorang yang pelupa. Jadi buat teman-teman yang sering begadang, kurang-kurangilah begadang itu, karena kalian bisa menjadi seseorang yang pelupa di usia muda. Kenapa kita bisa lupa karena kurang tidur? Hal tersebut dikarenakan ketika ada informasi baru masuk ke dalam otak kita ini, yang jenius ini gitu ya. Ketika ada informasi baru masuk ke dalam otak kita menjadi tidak fokus mencerna informasi baru yang udah kita baca tersebut. Karena yang aturannya otak kita itu bisa tidur dengan normal atau istirahat dengan normal, karena kita sering begadang, jadi otak kita itu menjadi tidak normal dalam menyerap informasi. Jadi kita menjadi seseorang yang pelupa. Faktor kedua adalah stres. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ya banyak pikiran gitu ya, banyak utang atau banyak cicilan gitu ya. Ketika ingin belajar gitu menjadi mudah lupa kan, pastikan, karena otak teman-teman itu menjadi nggak fokus gitu dalam menyerap informasi. Faktor ketiga adalah asupan nutrisi tidak terpenuhi. Sebenarnya bukan asupan nutrisi tidak terpenuhinya, karena kalau asupan nutrisi tidak terpenuhi kan berarti teman-teman itu nggak makan gitu kan. Padahal teman-teman makan kok. Selama ini aku makan dengan baik gitu ya, banyak lagi, kok bisa lupa aku. Mungkin di sini makanannya itu sayuran mungkin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman makan itu banyaklah makan sayur agar vitamin A-nya itu dapat, biar teman-teman itu ingat gitu, atau ingatan itu menjadi kuat. Oke? Itu mungkin 3 faktor penyebab kenapa teman-teman bisa menjadi seseorang yang pelupa. Yang kemudian adalah kita bahas mengenai tips agar teman-teman tidak lupa. Yang pertama adalah sebelum belajar, buatlah lingkungan yang nyaman sesuai dengan tipikal teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau belajar itu harus sambil makan gitu ya, atau sambil nyemil, boleh. Pokoknya buatlah lingkungan yang senyaman mungkin agar teman-teman bisa fokus dalam menghafal. Yang kemudian kedua adalah makanlah makanan yang bergizi sesuai faktor ketiga tadi ya. Makanlah makanan yang bergizi agar otak teman-teman itu mempunyai ingatan yang kuat. Contoh makanan yang bergizi apa aja? Contohnya sayuran, buah-buahan, dan masih banyak yang lainnya. Jangan kelebihan nasi teman-teman, karena nasi itu mengandung karbohidrat. Jadi teman-teman kalau makan nasi yang berlebih itu naik gula teman-teman nantinya. Kalau udah naik gula mudah ngantuk, jadi nggak jadi teman-teman belajar. Oke. Yang ketiga yaitu adalah cobalah untuk memahami bukan menghafal. Nah ini penting teman-teman. Kenapa orang jenius itu bisa, bukan orang jenius sih, kenapa banyak orang itu bisa mengerti sesuatu pelajaran itu sebenarnya bukan karena hafalan teman-teman. Itu sebenarnya mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Cobalah untuk memahami materi bukan untuk menghafal materi, agar teman-teman bisa menguasai sebuah materi. Oke. Yang keempat atau yang terakhir itu belajarlah 1-2 jam aja, nggak usah banyak-banyak. Karena hal tersebut kalau misalnya teman-teman belajar gitu ya 8 jam atau 12 jam sehari gitu ya, sebenarnya bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman kalau teman-teman belajar sampai selama itu, otak teman-teman itu menjadi panas gitu ya. Otak teman-teman itu menjadi panas dan biasanya itu ingatan jangka pendek doang. Misalnya kalau teman-teman belajar 12 jam sehari gitu ya, atau 14 jam dalam sehari nonstop gitu,
teman-teman biasanya itu ingatan jangka pendek sih. Kalau biasanya ya, misalnya 1 hari 2 hari teman-teman ingat, seminggu kemudian lupa gitu apa yang udah kita pelajari, dan itu menurutku kurang efektif lah, atau kurang bagus daripada ketimbang kita bisa mengerti materi dan kita bisa ingat selamanya gitu sampai kita tua gitu ya, sampai kita bisa ngajari anak-anak kita nantinya. Masih jauh ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dan faktor penyebab kenapa kita bisa lupa. Thank you buat yang udah nonton, dan thank you buat yang udah komen. Dan teman-teman boleh komen next topik apa aja yang akan kita bahas lagi. Thank you buat nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Thank you.